Passion. Aku jadi jarang banget dengar khotbah tentang kitab Wahyu. Mungkin kalau kakak tahu atau kakak bisa lebih jelasin dikit kak tentang Wahyu. Apalagi kan sekarang kan masalah di bumi ini makin banyak ya kak. Kayak aku makin lihat kayak banyaknya LGBT. Emang aku nggak bakal menghakimi mereka, tapi banyak LGBT, terus banyaknya antikris, pengajaran sesat. Mungkin aku boleh tahu kak tentang korelasinya tuh kak antara Wahyu sama hal-hal yang terjadi. Jangan sebutin istilah itu sensitif banget di sini. Oh iya, sorry kak, kurang lebih sih kayak gitu sih kak. Ya, mungkin saya ambilnya pelangi kali ya. Oh ya, boleh. Begini, kitab Wahyu itu ditulis dalam latar belakang gereja sedang dianiaya. Jadi kitab Wahyu itu adalah ditulis oleh Rasul Yohanes, rasul yang matinya itu paling enak daripada rasul-rasul yang lain. Karena dia pernah digoreng tapi nggak berhasil, pada akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Ya, nah. Kitab Wahyu ini diberikan oleh Yesus Kristus penglihatan. Jadi kitab Wahyu ini adalah tulisan dari apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Nah, kitab Wahyu ini berbicara tentang permulaan zaman, teguran-teguran kepada jemaat mula-mula yaitu 7 jemaat, sampai kepada akhir zaman yaitu kesudahan sehingga kedatangan Kristus. Isinya itu semua. Jadi tentang bagaimana keadaan zaman ini itu dijelaskan di kitab Wahyu. Nah, kalau kamu bertanya tadi misalnya tentang fenomena pelangi, apa dan lain sebagainya macam, itu sudah dinubuatkan di kitab Wahyu tentang akan berubahnya hukum dan bangkitnya semangat 666 di dalam Wahyu 13. Semangat antikristus. Nah, antikristus adalah orang-orang yang melawan Kristus, melawan pemikiran Kristus, melawan filsafat Kristus, dan melawan semua ajaran Kristus dan menolak supremasi Kristus atas segala sesuatu. Maka mereka merubah hukum. Ketika Tuhan Yesus mengatakan hanya laki-laki dan perempuan, karena sejak semula demikian, maka Antikristus mengatakan orang-orang yang menjadi antikristus, oh boleh banyak, bukan hanya laki-laki perempuan, harus ini bla 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 bla. Ditambah-tambah, hukumnya dirubah, dan lain sebagainya. Kita udah melihat bagaimana hegemoni itu terjadi di tengah-tengah semesta ini, tapi Kristus mengatakan kita harus memelihara kesetiaan kita kepada hukum-hukumnya. Ya, jadi intisari dari kitab Wahyu itu sebenarnya berbicara tentang apa dan bagaimana perjalanan dunia ini sejak diciptakan hingga kepada pemulihannya nanti ketika Kristus datang sebagai Raja pada hari kebangkitan. Dan semua nubuatan itu ada tentang inkuisisi, penganiayaan kepada orang Kristen, masa jayanya gereja, masa kasih karunia, kerajaan 1000 tahun, kebangkitan pertama yaitu orang-orang yang telah mati dalam Kristus mulai dalam baptisan, lalu kemudian kebangkitan kedua nanti ketika dia datang sebagai raja. Tapi sebelum itu akan ada penganiayaan seperti yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam Matius 24. Ya. Jadi apa yang dilihat Rasul Yohanes itu sama dengan apa yang dilihat Nabi Daniel di Daniel 7. Jadi inilah hebatnya Alkitab ya. Jaraknya dari Daniel ke Rasul Yohanes itu kurang lebih 700-an tahun. Ya, itu jauh sekali. Kitab itu jauh sekali. Ya. Hampir segitu jaraknya, kurang lebih ya. Tapi bisa apa yang dilihat Rasul Yohanes ini mengkomplitkan apa yang dilihat oleh Nabi Daniel. Makanya Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau melihat dalam Matius 24, jikalau engkau melihat pembinasa keji menurut firman yang disampaikan Nabi Daniel, nanti akan ada penganiayaan kepada orang percaya. Dan ajaibnya, hampir 100 tahun setelah 70 tahun setelah Kristus, Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan itu di Pulau Patmos. Dia menggambarkan apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus itu. Semuanya nyambung banget. Bahkan lebih dilengkapi sama Rasul Yohanes. Tanda-tanda zaman, sangkakala pertama, murka pertama, cawan ini dan lain-lain segala macam. Itu semua dijelaskan. Cuma mungkin kita memang harus mengakui ada perbedaan hermeneutika dalam penafsiran kitab Wahyu. Ya. Ada perbedaan, kita tetap menghargai perbedaan itu. Tapi yang terpenting dari semuanya itu adalah semuanya harus dituntun kepada Kristus. Jadi kitab Wahyu itu isinya teguran.
Tuhan Yesus berkata kepada jemaat di Laodikia, kalau kamu suam-suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Dia memuji jemaat di Philadelphia. Jadi gambaran 7 jemaat di Turki itu adalah gambaran jemaat-jemaat zaman sekarang ini. Ada yang seperti di Laodikia, yang suam-suam kuku. Ada seperti yang di Pergamus, ada yang seperti di Tiatira, ada yang seperti di Sardis, ada juga yang seperti di Philadelphia. Jadi gambaran 7 jemaat itu yang dilihat oleh Rasul Yohanes itu kemudian disampaikan kepada jemaat adalah teguran-teguran yang akan digunakan untuk menegur jemaat di sepanjang zaman kasih karunia sampai Kristus datang hingga kedua kalinya. Jadi kitab Wahyu itu perlu nggak sih dikhotbahkan? Sangat perlu. Teguran-teguran Yesus Kristus di kitab Wahyu kepada 7 jemaat itu harus dibangkitkan kepada seluruh jemaat Kristus di seluruh dunia pada hari ini sampai kesudahannya. Karena semua masalah yang ada hari ini sudah ada di 7 jemaat waktu itu. Yang tidak setia, yang hidup dalam dosa, yang suam-suam kuku, kompromi kepada kebenaran, ada yang setia tapi tidak melakukan ini dan lain-lain. Itu ada semua pada 7 jemaat itu. Jadi inti kitab Wahyu selain menjelaskan bagaimana perjalanan semesta ini, tapi dia juga berisi teguran yang nyata agar kita dipersiapkan menjadi murni, agar bisa bertemu dengan Kristus sebagaimana apa yang Wahyu ini akhiri. Kasih karunia Kristus menyertai kita senantiasa. Itu perkataan Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Oke Kak, makasih Kak. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Kurang lebih sih Kak, intinya udah dapet sih. Lihat masih muda ya, saya juga masih muda. Kamu nggak boleh mengikuti pemikiran-pemikiran dunia ini. Saya sendiri tidak sempurna dalam Tuhan. Ya, saya sendiri tidak orang suci. Saya bukan orang yang hebat. Saya hanya orang yang hina, yang tidak berguna, yang bukan apa-apa. Tapi kita harus berjuang untuk menjunjung tinggi Kristus dalam segala hal. Kamu jangan terpedaya dengan filsafat kosong dunia ini. Oh, kita harus mengasihi orang-orang dengan membiarkan mereka dalam dosa. Di mana kasihmu? Kalau kamu melihat orang berdosa tapi tidak menegurnya. Kamu harus berani menegur yang salah. Kamu harus berani memberitakan Injil. Kamu harus berani menyatakan Kristus buat mereka. Lagi kamu masih muda. Semua anak-anak muda, 1.600 orang di sini, semua anak-anak muda yang mendengarkan ini, saya mengatakan ini bukan karena saya lebih baik daripada kamu semua, tapi saya mengatakan ini oleh karena semangat di dalam pembenaran Kristus. Kita semuanya harus meninggalkan cara berpikir dunia ini yang sia-sia dan mulai kembali kepada Kristus. Kalau dunia ini pun menganiaya kita, dunia ini membenci kita karena kita tidak mengikuti semangat kebodohan dunia ini, maka kita tentu berbahagia menurut Kristus. Apalah gunanya penolakan dunia kalau kita diterima Kristus? Kalau teman-temanmu menggerutkan keningnya sama kamu, sedangkan Kristus mengasihi kamu dan tersenyum padamu, apakah gunanya itu? Ya, jadi kita harus jangan mengikuti pemikiran dunia ini. Ya, jangan, wow, nggak apa-apa, pelangi ini boleh aja dan lain sebagainya. Ya. Sekalipun ada orang yang sudah berada di dalam dosa itu, kita harus tegur mereka, tarik mereka keluar. Meskipun nggak instantly, tetapi kita memotivasi mereka untuk hidup dalam pemikiran Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil kan. Jangan sampai apa yang dikatakan kita wahai nanti di belakang. Ada orang yang dibuat di sebelah kanan, ada orang dibuat di sebelah kiri. Gitu. Yes. Oke? Oke, Kak. Ya, anak-anak muda, ya semua anak-anak muda Kristen yang mendengarkan ini, hiduplah menurut Kristus. Berbuat baiklah bukan karena kamu berharap apa yang baik dari Tuhan. Berbuat baiklah karena Tuhan telah baik sama kamu. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena Ia telah mati untuk kamu. Ia telah memberikan hidupnya untuk hidupmu. Maka sekarang hidupmu kamu harus berikan buat Allah. Gitu ya. Anak-anak muda ini yang paling rentan terkena filsafat-filsafat bodoh dunia. Pluralisme, teologi abu-abu, pemahaman yang aneh.